Kalau kita melihat IHSG di bulan November yang juga tumbuh tinggi, namun sebenarnya outflow ini masih terjadi. Evaluasi dari Anda seperti apa? Apakah memang masih cukup banyak outflow hingga saat ini? Outflow sih sebetulnya year to date itu di kita di pasar modal saham ya, itu sekitar 14 triliun kalau saya hitung. Tapi itu sebetulnya kan ada transaksi nego di James ya, James dan DSSA ya. Jadi perusahaan batubara Sinarmas yang waktu itu mungkin ada investor asingnya yang keluar ya. Jadi ada corporate action di situ. Tapi kalau pasar reguler sendiri sebetulnya year to date itu ada masuk sekitar 2 triliunan lah. Jadi memang nggak terlalu besar ya. Dan posisinya sebenarnya 3 month dan year to date itu relatif sama. Jadi kalau kita lihat memang indeks harga saham gabungan ini walaupun naik sebetulnya itu lebih dipicu oleh beberapa saham yang baru go public ya. Contohnya Brand, Aman, dan Cuan ya. 3 saham itu memang yang mengangkat indeks kita. Jadi kalau saya hitung itu memang dari grupnya Barito ini ya, Brand, Cuan, Barito Pasifik dan TPIA itu kalau saya total itu mungkin sekitar 400 poin lebih ya. 400 poin lebih itu dari 4 saham itu gitu. Kenaikan indeks. Nah, kemudian ditambah juga dengan Aman yang sekitar 110-an lah, 110 poin terhadap indeks. Jadi kalau misalnya 5 saham itu tidak naik, ya mungkin indeks kita sebetulnya tuh jauh di bawah gitu. Mungkin sekitar 6.600-an gitu. Karena 4 bank terbesar kita yang biasanya menjadi penggerak indeks, kalau saya nggak salah hitung ya, total itu tahun ini kontribusinya hanya sekitar 180 poin. Jadi kalah oleh saham-saham lain itu tadi gitu. Baik, Anda sendiri menilai seperti apa daya tarik pasar keuangan domestik di kondisi saat ini dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita? Jadi memang kita itu kalau di Asia Tenggara sih mungkin masih lumayan ya, karena memang setelah Vietnam ya. Tapi memang karena ada catatan-catatan tadi ya. Jadi agak berbeda dengan pola kenaikan sebelumnya yang biasanya itu kita sangat didominasi oleh saham-saham perbankan khususnya ya. Tahun ini itu mungkin mereka kalah gitu. Jadi sebetulnya pilpres juga itu mempengaruhi juga pergerakan harga saham kita. Jadi banyak orang yang kelihatannya menunggu ya, khususnya asing tuh nggak terlalu banyak yang masuk gitu di beberapa bulan terakhir gitu. Jadi itu memang menjadi faktor pemicu juga ya terhadap indeks kita gitu. Baik, aksi wait and see ini Anda lihat apakah akan berlangsung hingga Pilpres ini selesai? Artinya mungkin di kuartal 4 2024 baru kembali. Biasanya itu memang suatu kepastian itu kan diinginkan oleh investor ya, asing maupun lokal tuh sama sebetulnya. Jadi kepastian dari siapapun pemenangnya presiden kan itu di Februari itu mungkin sangat ditunggu. Tapi kalau misalnya pilpres itu ternyata berjalannya ada putaran kedua, saya lihat itu jarak waktunya itu agak lama ya, 4 bulan ya, sampai sekitar bulan Juni kan baru kepastiannya. Jadi itu juga membuat kenapa banyak sekali yang menunggu hasilnya seperti apa gitu, karena mungkin waktunya terlalu panjang juga ya kalau sampai Juni ya. Baik, selain karena faktor tahun politik, apakah kondisi perekonomian Indonesia yang sedikit melambat menurut Anda ini juga menjadi pertimbangan investor? Melambat dalam arti GDP kita masih sekitar 4,9% ya, hampir 5% lah ya. Yang relatif masih bagus ya kalau menurut saya sih ya. Tapi memang kalau kita lihat kredit perbankan kita, terlihat bahwa komposisi dari kredit modal kerja kita itu menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya gitu ya, di dalam kondisi normal. Biasanya kredit modal kerja itu mungkin sekitar di bawah 50% lah. Sekarang saya lihat udah di atas 50%. Berarti kan kredit itu tumbuh banyak didorong oleh kredit modal kerja ketimbang kredit investasi gitu. Ya, jadi itu mungkin menjadi catatan juga ya. Karena kredit perbankan kita itu kan menunjukkan ekonomi yang berjalan di perekonomian Indonesia itu seperti apa gitu. Karena permintaan kredit sih masih bagus ya, saya lihat masih sekitar 9% ya bulan Oktober ya. Tapi mungkin DPK memang agak lebih lambat, sekarang tinggal sekitar 4%-an ya pertumbuhannya year on year gitu ya. Jadi itu mungkin menjadi catatan tersendiri ya. Baik, kita beralih ke Pak Mikael. Pak Mikael, dari sudut pandang ekonom, Anda menilai seperti apa arus dana asing yang keluar dari pasar domestik kita? Ya, arus modal asing keluar itu sangat bergantung terhadap
kebijakan moneter dari berbagai bank sentral yang berpengaruh ya, seperti The Fed, seperti BOJ maupun Bank of England dan ECB gitu ya. Kenaikan dari kenaikan capital outflow itu selama 3 bulan terakhir itu lebih disebabkan karena masih ketidakpastian apakah tingkat suku bunga akan sudah berakhir kenaikannya atau masih akan melanjutkan kenaikan tingkat suku bunga, ditambah dengan adanya kenaikan risk term premia dari defisit APBN Amerika yang masih besar. Nah sekarang berangsur-angsur kepastian itu sudah mulai muncul. Kita lihat The Fed kemungkinan sudah tidak akan lagi menaikkan tingkat suku bunga. Pertanyaannya sekarang, kapan The Fed akan menurunkan tingkat suku bunga? Kalau misalkan tingkat suku bunga mulai diturunkan di Amerika, di Eropa dan Jepang, tekanan terhadap crowding out effect akibat dari kenaikan tingkat suku bunga kita lihat sudah akan berakhir. Nah ini berangsur-angsur kalau saya lihat sih ada peluang bahwa akan terjadi reversal dari capital outflow menjadi capital inflow ya, ke emerging market, terutama ke Indonesia. Jadi saya lihat sekarang pasar mulai mengantisipasi akan ada pembalikan arah dari kebijakan moneter di berbagai negara tersebut tadi, sehingga peluangnya cukup positif bagi Indonesia dan bagi negara emerging market untuk menerima jumlahnya masih akan cukup terbatas. Baik, tapi kalau melihat psikologis global ini banyak juga yang berekspektasi pemangkasan suku bunga acuan ini mungkin baru akan terjadi di second half 2024. Di sisi lain kita juga menghadapi tahun politik yang mungkin kalau 2 putaran ini akan lebih lama lagi rentang waktunya. Apakah Anda lihat di sepanjang waktu itu capital outflow ini masih akan terus terjadi? Kembali lagi ya, bergantung terhadap seberapa cepat dan seberapa dalam tingkat suku bunga global itu diturunkan ya, dari Amerika, Eropa maupun dari Jepang. Nah kalau kita lihat sekarang ekspektasinya perlambatan ekonomi Amerika terjadi cukup cepat. Dan kalau kita lihat beberapa fund manager global sudah berekspektasi bahwa tingkat suku bunga di Amerika mungkin bisa lebih cepat dipotong di first quarter kemungkinan besar. Nah kalau itu yang terjadi itu akan menguntungkan Indonesia, karena Bank Indonesia mengeluarkan berbagai banyak instrumen pasar, instrumen yang berbasis market ya, yang kita lihat sekarang permintaannya cukup tinggi ya. Jadi kalau kita lihat walaupun pemilu itu dilangsungkan di bulan Februari, dan kalau terjadi second round sampai dengan bulan Juni kita baru tahu hasil siapa pemenang presiden, saya rasa kembali lagi dampaknya lebih besar efek dari global ya. Efek dari seberapa cepat tingkat suku bunga mulai diturunkan, dan kita lihat seberapa dalam The Fed akan memangkas tingkat suku bunga. Nah itu akan lebih besar dampaknya. Kalau dari dalam negeri, kita lihat tadi saya setuju dengan Pak Surya, siapapun yang akan jadi presiden di Indonesia, kelihatannya dampaknya akan cukup positif bagi Indonesia selama pemilu tersebut berlangsung aman dan damai. Artinya proses pemindahan transfer of power itu berjalan aman dan damai ya. Selama itu terjadi, siapapun presidennya, saya rasa sih market mulai akan bergairah lagi ya, terutama demand terhadap kredit tadi yang sempat melambat di tahun ini. Kemungkinan tahun depan para pelaku pasar mulai akan mendorong terutama kredit investasi yang mereka sudah tahan di tahun ini ya. Jadi ada pent up demand dari sisi kredit investasi yang saya rasa itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi di second quarter ataupun di third quarter 2023. Tapi saya melihat capital inflow akan jauh lebih besar di first quarter 2024 dibandingkan tahun ini di first quarter 2023. Walaupun terjadi ketidakpastian seputar pemilu. Karena tadi ada peluang bahwa di akhir first quarter The Fed bisa memangkas tingkat suku bunga karena perlambatan yang cukup cepat dari ekonomi Amerika. Terutama masuknya ke bond market dulu ya. Kita lihat di bond market asing sudah mulai pelan-pelan masuk. Ketika yield kita sudah turun dari 6,6%, katakanlah yang 10 tahun ke posisi 6%, itu stok market kita akan terus melanjutkan rally ya.